Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Universal, general, jadi bisa cocok, bisa enggak ke kamu. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin vice versa, bisa terbolak-balik. Ini timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Nah, yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. So, ini videonya, temanya berjudul apa yang dia lakukan tanpa kamu. Wah, cie, oke, kita clarify. Dia tuh ngapain tanpa kamu? Dia melakukan apa gitu? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia alami? Ya, apa yang dia lakukan lah ya, tanpa kehadiran kamu, tanpa komunikasi dengan kamu gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, ini ada card cycles. Hold in the soul. Oke. Ini ada Libra ya. Leo, Aries, Sagittarius, Cancer. Pisces. Wah. Capricorn ya. Virgo, Taurus. Virgo lagi ya. Oke. Gemini, Aquarius. Bisa energi aja ya. Oke. Ini tuh ada Scorpio ya. Tapi lebih ke Pisces. Water sign lah, elemen air. Jadi tanpa kamu, tanpa komunikasi dengan kamu, dia ini berputar di siklus yang begitu-begitu aja. Beberapa dari mereka, misal kayak, ya toxic terus hidupnya. Contoh, ya gue punya sifat yang ego, ya sampai sekarang gue masih ego gitu. Gue punya sifat yang keras, ya sampai sekarang ya gue masih keras. Atau ya gue masih mau dipengaruhi sama yang lain. Gue masih ya dealing sama ini itu, ada pihak ini itu, ya masih kayak gitu akunya ya. Beberapa gitu. Cuma ini kayak mungkin awal-awalnya ya, karena aku baca dari sini menuju ke sini. Nah, jadi awal-awalnya memang dia ngerasa gitu, masih kayak ya mau gimana lah, memang udah kayak gini akunya, lingkungan aku kayak gini, keluargaku gini, teman kah atau orang di sisiku seperti ini ya, ya ambiar terus hidup aku. Dia ngerasa gitu. Cuma di sini dia juga ngelakuin kayak mungkin karena dia nyaman sebenarnya sama kamu ya. Apalagi kalau kamu orangnya baik, apalagi kalau kamu tuh orang yang pernah tulus ke dia, pernah support, pernah perhatian sama dia. Nah, kalau tanpa kamu kan kehilangan sebenarnya. Dia merasa rindu juga, merasa kayak, ya kamu kemana ya, kok nggak ada ya, kok nggak ada ya chat dari kamu, kok nggak ada ya kamu kirim pesan ke aku. Gimana mau kayak gitu, orang di blok ya. Beberapa atau vice versa.
Bisa ya kayak ya udah nggak tahu lagi kontaknya ada atau enggak, dihapus atau tidak, ganti nomor atau enggak, ya udahlah. Minum dulu. And then eh ya gitu, karena kehilangan dia jadi kayak orang yang ya aku nyiapin me time gitu. Aku ya diem-diem ngelakuin hal yang mungkin kamu nggak nyangka. Misal ya tanpa kamu aku jadi kayak menyiapkan ruang waktu, atau ya ada ruang di hati aku siapkan untuk kamu gitu. Soalnya kalau nggak ada kehadiran kamu ya yang aku lakuin cuma itu, masih sebisa itu doang gitu. Jadi contohnya bisa juga kalaupun dia sama yang lain, ada si ini si itu, ada kegiatan ini itu, tapi dia tetap kayak sisihkan ruang waktu untuk merenung tentang kamu, memikirkan kamu. Aku siapin waktu juga untuk stalking kamu, cari tahu kamu, itu ada. Dan tanpa kamu sebenarnya aku juga belajar untuk bersabar. Bersabar kendalikan sensinya aku, emosinya aku. Nah, beberapa dari mereka orangnya kan seperti itu. Jadi jujur aja nih, tanpa kamu, ya siapa sih yang bisa menghandle aku yang keras, aku yang emosi, sensi, aku yang childish, kekanak-kanakan ya. Ya kamu sebenarnya bisa ngehandle itu, tapi kalau nggak ada kamu ya aku belajar ngehandle sendirian, belajar ngehandle emosi aku, sensinya aku. Ya sedih sih, tapi mau gimana. Ini kenapa ya? Kok ada seksual di sini? Ya mungkin beberapa dari mereka. Ya dia cinta kamu, dia sayang kamu, tapi ada nafsu juga ke kamu, ada hasrat. Jadi ya gitu, tanpa kamu aku juga memanifest hasrat ke kamu. Kadang pengen lihat wajah kamu, ya aku bayangin lah kamu. Pengen lihat wajah kamu, ya aku liatin lah foto kamu. Lihat foto kamu lah, lihat sosmed kamu. Beberapa ini ada yang nyimpan foto kah atau nyimpan chat kamu, jadi dibaca-baca lagi karena kangen ya, rindu. Oke, kita clarify. Ya, oke, ada Libra lagi ya, Gemini, Aquarius, Leo, Sagittarius, Aries, Libra, Aquarius, Aries, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Taurus lagi ya, sama Capricorn. Oke, Leo, apa kabar? Leo sehat-sehat ya. Ada yang kangen nih sama Leo, atau Leo kangen sama seseorang, bisa vice versa. Nah, ini strong Taurus. Taurus memanifest sesuatu. Ini ada Cancer. Cie, apa yang dimanifest? Mungkin ya ada dunia sendiri tentang seseorang ya. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, ini beberapa dari mereka mungkin ada yang sempat jatuh ya, bisa jatuh mentalnya atau jatuh sakit. Ada beberapa yang jatuh karirnya, keuangannya, atau nggak jelas gitu jadinya tujuan hidupnya. Kayak ya aku pengen sih bangkit, aku pengen sih berubah atau merubah hidupku menjadi lebih baik meski tanpa kamu, tapi sulit banget. Bisa aja kan
ada keluarga, ada orang lain, ada teman, ya mungkin mereka bisa ngasih support atau apa, tapi mereka itu nggak seperti kamu. Cie. Ya gitu. Terlepas dari kamu baik atau super baik atau biasa aja baiknya, ya kan dia connect-nya cuma sama kamu nih. Jadi kalau nggak disupport kamu, nggak bicara sama kamu tuh ya nggak seru aja, nggak ada gairah mungkin, nggak ada semangat untuk ngapa-ngapain. Berat banget hidupnya, apalagi kalau ini beneran sakit. Beberapa mungkin ada yang celaka, beberapa aja sih. Jadi doakan ya, doakan semoga dia segera pulih, terutama soal mental itu ya, semoga bisa lebih baik. Ah, terus aku lihat dia ini punya passion yang kuat banget ke kamu. Ya kembali lagi nih tentang bagaimana koneksi itu bekerja. Ya gini kan, kita bisa aja ya, atau pernah merasakan cinta dengan yang lain, tapi ini koneksi yang kamu sama dia itu beda banget lah ya. Kalaupun punya sesuatu yang beda, tapi eh ya kuat banget gitu chemistry-nya antara kamu sama dia. Jadi chemistry itu semacam koneksi lah, connection. Lu di kutub utara juga, gua di kutub selatan, tetap aja ya, ya yang gua pengen cuma lo gitu. Jadi jauh-jauhan juga dia perhatiin kamu, memperhatikan kamu diam-diam lah, atau lihat-lihat sosmed kamu, masih mau ngecek-ngecek kontak kamu seperti itu. Dan ini beberapa bisa loh memang sulit, kerjaannya, keuangannya, bisnisnya, atau ya ada semacam kesulitan dia sebenarnya, atau ketidakbahagiaannya dia. eh Pengen sih ngelakuin sesuatu yang kayak apa ya, apa aku hubungi kamu, apa aku datangi kamu, apa aku menghampiri kamu ya, ya mau minta bantuan juga gitu. Tapi ini ada juga yang memang mau hubungi, mau cari perhatian, mau cari support kamu. Cuma dia nih juggling ya, dia bingung karena di sini entah ada yang lain atau dia gengsi banget gitu, malu ya, insecure bisa. Jadi takut aja menunjukkan sosok dia ke kamu. Tapi ada juga yang dia lihat kamu di sosmed atau lihat kamu dari mana, cari tahu kamu gitu. Ya kadang dia cari tahu kamu atau memperhatikan kamu gitu supaya dia semangat menjalani hari-harinya. Atau ya gue ngebayangin wajah lo lah, gue lihat foto lo dan lihat-lihat sosmed lo aja. Kan seru tuh stalking gitu. Bisa membangun semangat buat kerja lah, buat usaha, atau ya buat kegiatannya. Tapi ada juga yang dia mau lihat sejauh apa sih perkembangan kamu, terus dia bandingkan kamu sama yang lain, yang di sisinya. Mungkin ada yang lain, nah dia bandingin nih, kamu udah lebih baik nggak kehidupan kamu. Kalau udah lebih baik atau apa gitu, lebih wah, dia mau pertimbangkan kamu, dia mau pada akhirnya milih kamu. Nah ada juga yang ini jadinya berkompetisi, dia perhatiin kamu tuh meski tanpa komunikasi. Nah waktu dia perhatiin kamu, dia lihat sejauh apa perkembangan kamu untuk bersaing sama kamu. Tapi ada juga yang bersaingnya bersaing sehat, contoh ternyata lu tuh bisa ya lebih bahagia sekarang, lu tuh fine aja, bisa ya lu cuekin gue, bisa ya lu biarin gue sekarang. Nah kayak gitu, oh berarti ya lu kuat ya orangnya, lu tegar ya gitu. Atau kalau kamu memang lebih dari dia, entah sekarang atau nanti, maksudnya entah sekarang atau suatu saat nanti kamu lebih dari dia, dia mau kayak terpacu gitu, ya aku harus terpacu lah untuk hidup lebih baik kayak kamu, supaya nggak malu-maluin gitu. Ada yang kayak bersaing sih, tapi ya gitu,
nggak mau menyakiti kamu juga. Cuma ada beberapa yang toxic sih, kayak ya lu udah bisa mencapai ini ya, gue akan capai yang lebih dari itu. Atau lu bisa posting ini di sosmed ya, gue akan posting kayak lebih dari itu. Sama-sama sakit jadinya. Oke, aku lanjut ya. Ini ada juga ya, entah dia atau kamu, misalnya ada orang lain, kadang dia perhatikan, dia misalnya memantau kamu, dia mau lihat, emang udah kayak gimana sih hidup kamu, emang orang lain yang bersama kamu itu seperti apa sih. Nah, dia mau kepo soal itu. Nah, terus apa ya, kalau kamu misalnya sama seseorang yang kayak gini, aku harus bisalah lebih dari itu, lebih dari pasangan kamu, atau nih vice versa. Jika dia ada yang lain, dia bandingin. Kalau dipikir-pikir, orang yang di sisiku ini masih begini daripada kamu. Kalau kamu tuh belum begini, belum begitu. Nah, ada juga gitu. Bisa juga ya. Setelah aku lihat-lihat, kayaknya aku lebih aman, merasa nyaman kalau dengerin orang tuaku, dengerin orang di sisiku, atau dengerin teman atau siapa. Ada yang kayak gitu. Kayak itu strong Cancer ya. Ada Leo, Capricorn, Virgo, Taurus, Leo, Sagittarius, Aries ya. Oh, ini Pisces. Halo Pisces. Jadi ada juga di sini yang memang entah karma bekerja gitu ya. Tuhan menunjukkan kebenaran, kayak siapa sih sebenarnya yang terlalu kejam di dalam koneksi ini gitu. Siapa sih yang pernah menyakiti, siapa yang pernah tersakiti. Dan ya, keadilan itu kan ditegakkan. Kayak misalkan nggak perlulah kita menunjukkan gue yang paling ini, gue paling itu misalnya. Ya kan perlahan waktu akan menjawab gitu. Ya, orang yang pernah menyakiti itu sebenarnya yang hidupnya bakalan berantakan. Tapi kalau hidup orang yang penuh berkah, terberkati atau apa ya, itu sebenarnya orang yang pantas mendapatkan itu, karena ya mungkin dia selama ini udah tersakiti, atau kamu ya. Maksudnya ya, kalau hidup kamu penuh berkah, itu tandanya memang kamu selama ini yang udah terzolimi. Kamu selama ini yang udah memupuk kebaikan, jadi kamu layak menuai kebaikan gitu. Oke. Dan kalau dia lihat kamu lebih ya, entah suatu saat nanti, atau dia udah sekarang kayak gitu, apalagi kalau udah ada yang lain gitu ya, kalau dia lihat kamu bisa bahagia, bahkan lebih ya, ada kok rasa-rasa irinya, cemburu, jealous ya. Tapi ada juga yang kayak, ya aku cemburu sih iya, tapi aku bersaing lah gitu. Kamu bisa kayak gini ya, aku akan bisa lebih dari itu. Ya, ini ada yang toxic orangnya. Tapi kalau kamu relax aja ya, ikhlas gitu, dia akan capek sendiri. Nih, dia tuh akan jadi orang yang kayak, iya ya, buat apa juga aku bersaing sama kamu. Apalagi ini soal nggak komunikasi, kita tahan-tahankan lah. Siapa yang tahan paling lama nggak komunikasi, aku yakin kamu kok yang cari aku, kamu yang begini begitu bla bla bla. Atau ya kita lihat aja lah, emang kayak gimana sih hidup kamu tanpa aku, pasti kamu yang akan begini begitu. Tapi ternyata ya itu aku bilang, karma itu kan nggak salah alamat ya.
Kalau nanam yang baik, dapatlah karma yang baik, kan begitu. Tapi kalau nanam yang buruk, ya dapatlah yang buruk. Semua tentang tabur tuai. Ya pada akhirnya di sini dia nyerah gitu ya. Dia akan merasa give up. Oh ya, aku salah nih. Oh ya, mindsetku, pola pikirku ini nggak benar. Aku toxic banget nih. Nah, ada yang merasa gitu. Dia udah berusaha bahagia atau bahkan pura-pura bahagia. Di sini nanti ada keadaan ya dia menyerah. Dia akan kayak, ya aku nggak sanggup lah, aku udah terlalu menderita lah kayak gini. Jadi ya, aku kayaknya harus ngelakuin sesuatu. Mungkin aku harus keluar dulu ya dari situasi toksik di hidupku. Beberapa ini tentang keluarga, melepaskan isu tentang keluarga. Ya, harus jadi diri sendiri gitu. Mungkin akan lepasin orang-orang yang berpengaruh negatif ke dia. Dan dia bisa banting setir ya, menuju kamu. Gitu. Jadi ya gitu sih. Kadang kita tuh harus jatuh berkali-kali baru sadar untuk berubah. Itu mungkin pernah kamu alami. Tapi itu ya dia alami sekarang atau nanti. Jadi ini orangnya semakin keras sama pemikirannya, bakalan semakin jatuh sebenarnya. Cuma kita sebagai manusia kan ya sebatas apa sih kita bisa menahan semuanya atau kokoh ya, bersikeras dengan pemikiran kita. Kalau memang menyakiti ya minta maaf lah. Kalau memang ngerasa pernah mengecewakan ya harusnya memang minta maaf. Jadi entah dia dapat petunjuk dari yang di atas atau dia ya ngerasain itu, semesta kayak mendorong dia selalu ke kamu ya. Ya mau dia ngomong maaf atau enggak, ya pada dasarnya jadi merasa bersalah gitu. Selalu. Ini orangnya dihantui rasa bersalah terus ya. Awalnya aja tentang siklus tadi ya. Siklus karma berputar-putar aja di hidup dia. Tapi ada yang memang ya udahlah, kan udah sulit, udah nggak mudah gitu. Jadi ya mungkin ini memang karmaku, atau ya aku juga ngerasain karma keluargaku. Ya ada di sini yang menyadari kayak ya aku harus berbuat apa juga. Mungkin ini karma keluargaku ya, orang tuaku kayak gini loh. Makanya aku ngerasain efek seperti ini gitu. Ya banyak lah mungkin yang dia nggak ceritakan ke kamu. Ternyata keluarga aku begini, begitu. Masa laluku begini, begitu. Makanya hidupku berputar-putar di karma. Jadi ya gitulah. Nih. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini Cancer lagi ya. Duh, Cancer kenapa? Atau ini dealing sama Cancer ya. Sehat-sehat Cancer ya. Ada Aries, strong nih, Aquarius, Libra, Gemini, dan Leo, Sagittarius. Bisa energi aja. Libranya nah strong ya, tentang situasi karma. Ada juga yang memang aku tuh mau melakukan ini dan itu, tapi ada kendali, ada magic beberapa gitu. Atau ya bawaan karma keluarga aku udah gini, jadi ya udah toksik aja selamanya gitu. Ada yang punya perspektif seperti itu beberapa ya. Ada juga yang di sini dia mau ngelakuin ya bagaimana jalan takdirnya aja. Contoh, ya takdirku udah gini nih. Aku kan nggak bisa mengubah masa lalu. Sebenarnya sih pengen aja mutar waktu, memperbaiki semuanya. Harusnya kan waktu itu aku begini, begitu. Harusnya kan aku perlakukan kamu dengan baik. Tapi ya gimana ya? Ya aku menyesal juga, kan udah terlambat. Penyesalan itu selalu datang di belakang gitu.
kadang aku berpikir untuk menjadikan ini pelajaran aja, pengalaman supaya aku ke depannya hidup lebih baik. Makanya nih ada di antara mereka beberapa ya aku harus lanjutkan lah hidupku. Apalagi kalau udah ada yang lain di sisi aku atau kamu nih ya. Di antara kita misal ada yang lain, atau aku nggak mungkin kan menyakiti hati si ini, si keluarga, teman atau apa. Aku nggak mungkin menyakiti itu juga. Itu hanya nambah-nambahin karmaku aja gitu. Atau ya apa yang pernah terjadi sama kita aku jadiin pelajaran gitu, pengalaman ya. Kedepannya sama siapa aku ya, aku akan berusaha hidup lebih baik. And then jadi ini bisa loh dia dealing dengan orang lain, dia jalani hidupnya sama yang lain, tapi dia simpen begitu dalam ya tentang perasaannya ke kamu. Bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun mungkin nanti dia jalani sama yang lain, atau dia udah jalani ya, dia simpan sendiri perasaannya itu ke kamu. Karena jujur aja ya, ini bukannya makin lupa dianya, tapi makin cinta, makin sayang sama kamu. Itu beberapa dari mereka ya. Ya udahlah gitu. Aku jaga aja kapasitasku, atau ya aku jaga aja lah nama baikku, gengsiku, atau ya nama baik keluarga bisa. Entah dianya ini ya orangnya pengen terlihat sempurna, perfect, atau ya dia hidup ya sesuai dengan pola pikirnya mungkin ya, ambisinya, atau bisa juga ya kalau aku ke kamu lagi tuh malu-maluin jadinya. Memang nih orang keras banget, sumpah ya. Ini keras banget. Jadi dia sering nyakitin dirinya sendiri dengan egonya kerasnya dia itu. Ya kalau dilihat-lihat ke dalam batinnya tuh kasihan sih sebenarnya. Karena di dalam batin memberontak. Ya dia inginkan kamu, tapi yang dia lakukan malah bukan untuk kamu gitu. Cuma ya ini bisa loh perasaannya jangka panjang ke kamu, sampai ke depannya mungkin dia akan cinta sama kamu, kayak selalu sayang gitu sama kamu tuh. Jadi ya udahlah, biarkan dia menentukan jalan hidupnya. Kalau ada seseorang yang kayak gini, bisa aja dia mencintai kamu seumur hidup loh. Jadi kalau kamu merasakan koneksi sama dia ya relax aja sih. Karena apa juga yang mau kamu lakuin. Kalau kamu ngerasa udah ngelakuin yang terbaik, udah sabar ngadapin dia ya, tapi jalannya gini ya ikhlasin aja gitu. Cuma ini ada beberapa yang pada akhirnya ya dia itu tadi aku ada bahas tentang banting setir ya. Bisa loh tiba-tiba dia berubah haluan menuju ke kamu. Apalagi di sini beberapa entah dia nanti berpisah sama yang lain, entah cerai hidup, cerai mati atau apa. Setelah itu dia ke kamu, ada yang seperti itu. Ada yang berkelana ke sana kemari ya ujung-ujungnya ke kamu. Ada yang kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke, aku shuffle. Nah, infinity, cintaku tak terbatas. Tidak terbatas ruang dan waktu. Mungkin sampai kapanpun dia tetap cinta sama kamu. Koneksi ini bisa aja loh sampai ke depannya. Tapi ya nggak usah khawatir banget sih, relax aja ya. Kalau kita udah lebih spiritual, ya biasanya ada aja gitu ya bagian-bagian dari jiwa kita. Ini kan bisa jadi partner jiwa kamu. Istilahnya ya karena kamu udah levelnya lebih ya. Jadi kamu dikasih semacam ini keluarga jiwa. Kamu boleh manifest energi positif ke dia, boleh afirmasi energi positif ke dia.
Ya kadang gitu sih, namanya kita punya spiritual connection, atau kita sudah lebih spiritual, ada aja koneksi spiritual. Nah, terlepas dari bisa bersatu atau enggak, ya partner spiritual kamu ini mungkin membutuhkan energi positif dari kamu, meski nggak ketemu, meski tanpa kamu, ya afirmasikanlah yang positif. Contoh, gue mimpin dia, atau gue ngerasa nggak enak nih, feeling gue nggak enak ke dia, ya doainlah dia, atau bicara yang positif dalam hati kamu untuk dia, gitu ya. Secara nggak langsung kamu jadi manusia yang bermanfaat sebenarnya. Bahkan itu bisa bisa menjadi treatment ya. Treatment atau semacam, ya nanti ke orang-orang lain yang datang ke kamu juga, yang kayak mungkin membutuhkan kamu jadi bisa melakukan hal yang sama, hal-hal yang kebaikan kayak gitu ya. Nah, heart desire, sebenarnya dia mau bilang ke kamu, yang paling aku inginkan itu kamu, Yolanda. Ciao Bella, Naruto, Nobita. Ya, dia paling menginginkan kamu. Ya sulit sebenarnya menggapai kamu ya. Bahkan aku ngerasa mau ditaruh di mana lagi harga diriku. Mau taruh di mana muka aku ya, wajah aku. Saking aku merasa bersalah, nggak tahu terima kasih juga, dan ya saking aku merasa malu. Nih, ini tentang apa ya, pola pikir, mindset aku udah berubah gitu ya. Berapa mereka mau bilang, maaf banget kalau selama ini aku terlalu keras menganggap ya pemikiranku yang benar. Bahkan sekarang aku juga masih keras, tapi sekarang sebenarnya mindsetku, pola pikirku udah berubah, cuma aku nggak nunjukin ke kamu. Soulmate ya, ada yang ngerasa kamu soulmate-nya, atau ini sebelumnya kayak karmic ya, kayak hubungan karma atau twin flame, tapi ini kartu selanjutnya soulmate. Mungkin beberapa pada akhirnya menyadari, ya ternyata kita tuh bisa loh cocok, kita bisa bersatu. Bisa juga yang memang mungkin ada yang mau bersatu, ada yang bisa ya. Nah, ini kartu ini sering muncul, why? Kenapa ya? Kuat lagi nih yang twin flame, kayak apa aku bisa bertanya ke kamu suatu saat nanti, apa aku aja yang ngerasain koneksi ini. Nah, kamu kan juga gitu, kamu kan juga kadang aku pengen deh nanya ke dia, apa dia ngerasain hal yang sama juga gitu. Terus dia kadang nanya sih dalam dirinya, lu bahagia gak sih tanpa gue? Soalnya gue gak bahagia tanpa lo. gue susah bahagia nih sama yang lain, lu bahagia gak ya sama yang lain gitu. Nah, karma, emotion, oke, ya seperti itu tadi tentang karma ya. Jadi relate itu, kayak ada nyambungnya. Oke, huruf. Kita lihat ciri dari hurufnya dulu. Huruf ini mungkin di nama dia atau nama kamu, kalian beberapa aja, kamu atau dia. Oke, jadi ada M, ada G, ada U, ada T, ada K, ada Y, ada Z, ada V, ada E, ada A, L, X, mungkin ada hubungan past life yang lama ya. Ada H, ada J, ada O, ada P,
ada S, ada C. Oke? Ciao Bella. Ini mungkin bisa di depan, di tengah hurufnya, di akhir ya. Pokoknya ada di namanya beberapa ya. Oh, kalau wilayahnya ini, entah dari tempat ini, pernah kesini atau pengen ke tempat ini, anything ya, kaitannya. Apa aja bisa. Palembang, Madura, Garut, Cie, Malang, oke, Blitar, oke, Turki, mungkin ada yang pengen ke situ, ada Klaten, baiklah. Korea, Mataram ya. Mataram, Nusa Tenggara ya. Oke, ada Sidoarjo, ada Hong Kong, Palu, Gorontalo, Bengkulu, Bengkulu. Ini ada Bogor ya, Bogor. Oke. Surabaya, baiklah. Kediri, ada Taiwan ya, London, Solo, Pekanbaru, oke. Tasik Malaya, wah, ada Kendari, Ambon, Brunei Darussalam. Bottom of the deck, ada Prancis. Mungkin ada yang pengen ke Prancis, pernah pengen bahasa Prancis ya, anything ya, apa aja. Ini bisa vice versa atau beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.